Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Besi Tanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa peranan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, harapan semua orang. Inti kita pada hari ini, Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak, cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kehormatan bagi semua orang tua adalah ketika sudah lanjut usia, dapat melihat kebahagiaan pada anak-anak dan cucu-cucu mereka melalui cinta kasih yang berasal dari Yesus Kristus. Diawali melalui masa-masa pertumbuhan yang penuh kasih, kemudian mencapai cita-cita dan harapan melalui dunia pendidikan, bahkan sampai berhasil dalam dunia pekerjaan yang penuh dengan perjuangan serta tetap bersandar kepada Tuhan. Orang tua memiliki harapan yang sangat besar agar keturunannya dapat mempertahankan serta menjaga nama baik keluarga. Bahkan sangat bangga jika dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh baca Alkitab kita 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Betapa sangat pentingnya keberadaan anak-anak dan cucu bagi kita, sehingga Raja Salomo juga mengatakan bahwa bagi para orang tua, anak-anak dan cucu mereka merupakan suatu mahkota. Untuk mendapatkan anak yang berbakti kepada orang tua, apa yang harus kita lakukan? Kita boleh baca Alkitab kita Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat mempengaruhi kualitas dan integritas bangsa. Untuk itu, mari kita mendidik dengan benar anak-anak yang Tuhan sudah titipkan dalam keluarga kita. Sebaliknya, anak-anak yang tidak pernah ditegur hanya akan mempermalukan orang tuanya. Amsal 29 ayat 15. Merupakan suatu kehormatan juga bagi anak-anak untuk mempunyai orang tua yang bijaksana dan baik. Tetap bersama-sama memperhatikan orang tua sekalipun sudah tumbuh dewasa dan hidup mapan. Yang paling utama, tidak menganggap orang tua yang sudah rentan sebagai beban bagi mereka. Mahkota adalah simbol kemuliaan, sebuah benda yang dipakai di atas kepala, yang artinya dapat dilihat oleh semua orang dan menjadi tanda dari status orang yang memakainya. Mahkota mencerminkan kebanggaan. Orang tua pun harus mampu untuk membentuk anak-anaknya menjadi mahkota-mahkota yang indah untuk dikenakan di atas kepala lewat pendidikan anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Merupakan kehormatan anak-anak adalah orang tua mereka. Orang tua harus benar-benar mampu untuk mewariskan sesuatu yang dapat diteladani,
yang dapat dicontoh sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Kita boleh baca Alkitab kita, Yesaya 48 ayat 17. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam menjalani hidup ini, tentu kita sangat membutuhkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Kita sangat mengharapkan Dia menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita. Pelajaran dalam Alkitab berisi tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Bila kita mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan semakin mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kita tempuh dan lakukan, sehingga perjalanan hidup kita selalu beruntung dan akan memberi faedah bagi sesama. Tuhan mengambil contoh mengenai semut. Meskipun tergolong binatang kecil dan lemah, ia rajin, ulet dan cekatan. Selain itu, semut hidup dengan menolong. Selain itu, semut hidup dengan menopang satu dengan yang lain dan bergotong royong. Tuhan menghendaki hal yang demikian dapat kita lakukan dalam keluarga kita. Galata 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena kalau kita dapat melakukannya, keluarga kita adalah keluarga yang memiliki pengharapan akan hidup yang lebih baik. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang hidup dalam pengharapan. Ketika anak-anak masih kecil, harapan kita mereka tumbuh menjadi orang yang sukses dan takut akan Tuhan. Dan ketika kita sudah tua, kita berpengharapan bahwa mereka akan menolong kita melewati masa tua kita. Jika kita berhasil mendidik mereka di masa mudanya, maka pada masa tua kita adalah masa sukacita. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dan orang tua akan mendidik anaknya dalam kebenaran, dan anak-anak akan sangat menghormati orang tua mereka di masa tuanya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini tentang keluarga yang hidup dalam pengharapan. Pengharapan akan keluarga bahagia. Kami diajarkan untuk mendidik anak-anak di masa mudanya untuk takut akan Tuhan, sehingga di masa tua kami mereka akan sangat menghormati kami. Tuhan, dalam kehidupan kami begitu banyak tantangan dalam mendidik anak di masa-masa kini. Dengan pertolongan Tuhan, anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami boleh kami didik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi mahkota bagi kami orang tuanya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab doa.